Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, saya diberkati, kamu juga diberkati. Bagaimana semua hari ini? So siap semua? Torang semua mulaikan terompet ibadah minggu di saat ini. Torang menyanyi sama-sama It's a Great Day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shaking in the light of the Lord. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shaking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking, jumping, shaking in the light. Walk, jump, shake in the light. Walk, jump, shake in the light. Walk, jump, shake in the light. Walking, jumping, shaking in the light. Nah, adik-adik, sekarang torang memulai terompet ibadah. Torang mau berdoa buka, semua kunci tangan dengan sikap doa. Torang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini Tuhan, kembali lagi torang, anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Torang bersyukur senantiasa pada Tuhan, karena Tuhan baik yang selalu terang rasa. Torang boleh dapat kesehatan, torang boleh dapat kekuatan, bahkan Tuhan torang ada nafas kehidupan. Itu semua karena Tuhan baik pada torang hidup. Makasih banyak Tuhan. Di saat ini torang semua mulai terompet peribadatan sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Engkau senantiasa memberkati Tuhan untuk peribadatan di saat ini, dari awal pertengahan hingga berakhir. Kiranya benar-benar Tuhan layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar juga Tuhan torang mau baca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya tetap menguasai torang dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang torang baca dan apa yang torang dengar sebentar, yang torang merenungkan sama-sama Tuhan, itu boleh torang perlakukan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Engkau tetap terus mau pakai dia, membungkus dia dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, senantiasa Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami hanyalah manusia. Kami seringkali menyakiti hati teman kami, saudara, kakak, adik kami, siapapun mereka yang ada di dekat kami. Kami sering menyakiti hati mereka, mama, papa, orang tua, bahkan torang menyakiti hati Tuhan yang selalu membuat torang jatuh dalam keadaan dosa. Torang mohon ampun Tuhan, ampuni torang ini, torang Tuhan Yesus pe anak-anak. Ini torang pe doa syukur, torang pe doa permohonan yang torang bawahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
adik-adik sekolah minggu yang diberkati dengan kasih Tuhan, sebelum orang mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan video cerita firman Tuhan, orang mau menyanyi sama-sama lagu yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang orang mau baca Alkitab. Dimana semua ada pegang Alkitab tuh di rumah. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah tahu baca, orang mau baca sama-sama nih. Pembacaan orang terambil dalam Mazmur 37 ayat 37. Sekali lagi engkau bilang, Mazmur 37 ayat 37. Coba. Dah, sudah apa semua? Sekali lagi engkau bilang Mazmur 37 ayat 37. Orang mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sekarang, mari orang saksikan sama-sama video cerita Alkitab berikut ini. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir.
Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik pasti sering mendengar dari orang tua ataupun dari orang-orang lainnya kalau torang harus hidup dengan jujur. Jujur dalam perkataan dan juga dalam segala hal. Saat torang berkata jujur, artinya torang berkata apa adanya dengan sesuai kebenaran yang ada. Torang pecerita tadi, cerita Alkitab yang torang saksikan dalam bentuk video, tadi terambil dalam Kejadian pasal 41. Dan saat orang baca ayatnya yang ke-16, di situ ada perkataannya Yusuf yang dengan jujur dan rendah hati mengatakan bahwa apa yang dikatakannya saat akan mengartikan mimpi Firaun itu adalah dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Dengan jujur, Yusuf mengakui bahwa kemampuan dan hikmat yang dia miliki untuk mengartikan mimpi itu adalah pemberian dari Allah, bukan karena kemampuannya sendiri. Dengan apa adanya dan tentunya dengan kemampuan dari Tuhan Allah, Yusuf menyampaikan arti mimpinya Firaun. Pada waktu itu, setelah mendengar apa yang dijelaskan Yusuf, Firaun merasa bahwa apa
yang dikatakan Yusuf adalah baik, sehingga ia menyetujui usul tersebut. Firaun pun mengangkat Yusuf sebagai penguasa di Mesir, karena Firaun merasakan hal yang luar biasa ada di dalam Yusuf, yaitu Yusuf dipenuhi Roh Allah. Maksudnya, Yusuf hidup dengan pimpinan Allah. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dianugerahkan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang memimpin kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Allah yang ada dalam kita membantu kita untuk bisa hidup dan berkata dengan jujur, seperti yang Yusuf lakukan dalam cerita Alkitab kita hari ini. Kita harus jujur mengakui bahwa segala hikmat dan kepandaian yang ada pada kita itu adalah anugerah Tuhan. Saat orang jujur mengakui anugerah Tuhan, maka kita akan hidup dengan tulus seperti Yusuf. Jujur mengakui bahwa Tuhanlah yang berkarya dalam torang hidup. Juara kelas punya kemampuan di banyak hal. Itu semua bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menganugerahkan. Dengan demikian, kita akan hidup tulus dan berkarya supaya nama Tuhan dihormati. Jadi, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, marilah kita terus meminta pada Tuhan melalui Roh-Nya yang Kudus, memimpin dan memberi kita semua kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan semakin tekun berdoa dan tentunya rajin membaca Alkitab, kita bisa semakin mengerti apa kehendak Tuhan. Dan yang terpenting juga, kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya selalu memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Adik-adik ada di rumah, tentunya semua ada pegang Alkitab. Kita mau baca sama-sama dulu nih di ayat hafalan. Untuk ayat hafalan terambil dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Sekali lagi nih, Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Sudah dapat tadi, kita baca sama-sama juga tadi toh, ini ayat. Oke, kita baca pertama Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mazmur 37 ayat 37. Sekali lagi terang membaca nih adik-adik. Mari. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mazmur 37 ayat 37. Nah, sekarang terang menghafal ayat hafalan tadi. Oke, sama-sama. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mazmur 37 ayat 37. Sebelum orang mau berdoa, orang menyanyi sama-sama lagu yang berjudul
Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Mari dengan sikap doa, terang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini torang Tuhan, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Selalu torang membilang makasih banyak Pak Tuhan Yesus. Tadi torang boleh baca Alkitab, bahkan torang boleh nonton video cerita Alkitab, bahkan torang bisa mendengarkan bersama, merenungkan bersama akan firman Tuhan. Tuhan tetap menguasai torang supaya apa yang torang lihat tadi, apa yang torang baca tadi, apa yang torang nonton tadi, apa yang torang merenungkan sama-sama, itu boleh torang perlakukan dalam torang kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, torang berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Kanaan Ulindano dari Penatua Yuliana Sopule Telumenta. Tuhan kiranya memberkati dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanannya di Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Selalu berikan dia kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk terus dia melayani-Mu, bahkan melayani Jemaat Gemim Kanaan Ulindano sebagai Ketua Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Berkati pun senantiasa Tuhan komisi yang ada, wakil, sekretaris, bendahara, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada, untuk terus mereka berkarya Tuhan, membina, mendidik anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Tuhan Yesus, tolong juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulindano yang saat ini Tuhan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus selalu memberikan dorang kesehatan, Yesus berikan kekuatan, supaya terus Tuhan dorang tetap dilindungi, dijaga dalam pertumbuhan, sehingga mereka dapat bertumbuh lebih baik dan terus mereka tetap mengingat akan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati selalu untuk orang tua, mama, papa, kakak, adik yang ada, untuk terus selalu mendampingi mereka dalam pertumbuhan mereka. Tuhan Yesus, di saat ini pun Tuhan, Tuhan berdoa untuk Tuhan bangsa dan negara ini yang sampai dengan saat ini terus masih dengan pandemi COVID-19. Tuhan selalu mau lihat dorang, para pemerintahan yang ada yang terus melakukan terbaik untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan mau jaga dorang, Tuhan mau pakai dorang, supaya benar-benar Tuhan, dorang sebagai masyarakat bisa terhindar dari keadaan COVID-19 ini. Makasih banyak Tuhan Yesus. Ini Tuhan doa syukur, ini Tuhan permohonan. Tuhan mohon ampun Tuhan dengan segala Tuhan perbuatan-perbuatan yang selalu tidak menyenangkan hati Tuhan, yang selalu membuat Tuhan jatuh dalam keadaan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan berdoa. Amin. Sebagai lagu penutup, Tuhan menyanyi sama-sama I'll Do My Best. Love, I love
terangkai pertemuan, terangkai ibadah. Kiranya Tuhan dapat berjumpa lagi di minggu depan. Dadah, shalom, damai di hati.